Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur hari ini kembali Tuhan mempertemukan kita dalam program SRK, Siraman Rohani Kristen. Tentunya itu semua oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita yang terus memelihara, menolong, bahkan juga memberkati setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Dan terima kasih juga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau Bapak Ibu Saudara terus mendukung program ini, sehingga program ini boleh berjalan sampai saat ini. Dan tentunya Bapak Ibu Saudaraku, dukung terus program ini sehingga program ini boleh berjalan terus, dan program ini memberkati banyak orang. Itu sebabnya jangan lupa men-share program ini kepada siapapun, kepada saudara kita, bahkan juga kepada teman-teman kita, relasi kita, dimanapun. Silakan Bapak Ibu share program ini, sehingga program ini juga memberkati saudara-saudara kita yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan boleh kembali pertemukan kami Tuhan dalam program SRK, Siraman Rohani Kristen. Kami boleh ada Tuhan, kami boleh memasuki hari ini Tuhan, itu semua anugerah dan berkat Tuhan yang terindah di dalam kehidupan kami. Tuhan masih memberikan kami kesempatan lagi, Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan, sehingga kami hari ini ada. Itu semuanya Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Itu sebabnya juga Bapa di dalam surga, dalam pemberitaan firman-Mu saat ini Tuhan, biarlah kiranya Tuhan juga yang memberkati pemberitaan firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu Bapa di dalam surga menjadi berkat buat kami, buat setiap pribadi-pribadi, buat setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan pemberitaan firman-Mu ya Bapa di dalam surga. Dan kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu adalah jawaban di dalam setiap kehidupan kami, bahwa firman-Mu adalah jawaban dalam setiap persoalan-persoalan yang sedang, bahkan juga Tuhan yang kami alami di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Bapa di dalam surga, firman-Mu adalah firman yang hidup, firman yang mampu mengubah setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu itu juga lah yang menjadi suluh, yang menjadi terang di dalam perjalanan kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, itu sebabnya Tuhan berkati pemberitaan firman-Mu Bapa di dalam surga. Berkati juga Tuhan saudara-saudaraku yang mendengarkan akan pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan terambil dari Amsal 25 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Sekali lagi. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Yang menjadi tema pemberitaan firman Tuhan dalam SRK hari ini, yaitu penguasaan diri ataupun pengendalian diri. Penguasaan diri merupakan salah satu buah roh. Kalau kita berbicara tentang buah, maka buah itu selalu berkaitan dengan yang namanya kehidupan. Artinya hanya buah yang hiduplah, maka akan menghasilkan buah. Demikian juga di dalam kehidupan kita ini. Ketika kita hidup, maka tentunya hidup kita ini harus menghasilkan buah. Untuk memperoleh buah,
tentunya ada proses yang harus dialami. Ada proses yang terjadi sebelum menghasilkan buah. Satu tanaman, untuk dia menghasilkan buah, ada proses yang harus dilalui. Ada perawatan, ada pemupukan, bahkan juga mungkin ada pembersihan. Ini semua proses yang harus dilakukan kepada tumbuh-tumbuhan secara khusus yang menghasilkan buah. Jadi tidak mungkin buah itu hadir, buah itu terjadi dengan simsalabim, tetapi ada prosesnya. Nah, buah yang ada di dalam kehidupan kita yang dihasilkan lewat karya Roh Kudus itu juga ada prosesnya di dalam kehidupan kita. Nah, salah satu buah daripada Roh Kudus itu yaitu penguasaan diri ataupun pengendalian diri. Dan kalau kita berbicara tentang penguasaan diri, pengendalian diri, berarti kita dapat menguasai, kita dapat mengontrol, kita dapat mengatur, bahkan mengendalikan. Mengendalikan emosi kita, mengendalikan perasaan kita. Dan kalau kita berbicara tentang penguasaan diri ataupun pengendalian diri, ini pengendalian diri dan penguasaan diri ini akan selalu berjalan bareng dengan kehidupan kita. Artinya siapapun kita, yang namanya pengendalian diri, yang namanya penguasaan diri, itu akan terus menerus berjalan bersama-sama dengan kehidupan kita selama kita di dunia ini. Demikian juga ketika kita tidak mampu mengendalikan diri kita, maka itu juga akan berjalan bersama-sama dengan kita. Dimanapun dalam situasi, bagaimanapun, dan bagaimanapun status kita, yang namanya pengendalian diri tetap ada di dalam kehidupan kita. Musuh terbesar dalam kehidupan manusia, musuh terbesar dalam kehidupan manusia bukan orang lain, bukan orang yang membenci kita, bukan orang yang menyakiti kita, tetapi musuh yang terbesar, raksasa yang terbesar adalah yaitu masalah pengendalian diri. Ada seorang panglima yang gagah perkasa, panglima yang selalu memenangkan pertarungan di dalam setiap pertarungan, di dalam setiap peperangan, yaitu panglima yang bernama Genghis Khan, ya, itu panglima besar yang berasal dari Mongolia. Jadi panglima ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap dia diperhadapkan kepada musuhnya, seberapa banyak pun musuhnya, dia selalu membawa kemenangan kepada pasukannya, bahkan juga kepada negaranya. Panglima yang sangat terkenal, panglima yang luar biasa. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ia kalah oleh musuh yang tidak terlihat oleh mata. Ya. Genghis Khan ini seorang panglima, justru dia kalah kepada musuh yang tidak terlihat oleh mata. Apa itu musuh yang tidak terlihat oleh mata? Satu kali saudaraku, dia sedang mau minum dari sungai yang mengalir. Ketika dia mau minum, saudaraku, dan dia mau mengisi tempat minumannya, lalu Raja Wali yang setia kepada dia punya
punya burung Raja Wali. Lalu burung Raja Wali ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan naluri yang luar biasa, dia mencegah panglima ini untuk tidak minum dari sungai yang mengalir itu. Bahkan juga menjatuhkan tempat minum yang mau diisi oleh sang panglima ini. Itu terjadi 3 kali. Jadi 3 kali berusaha si Raja Wali ini mencegah panglima ini supaya panglima ini tidak minum dari air yang ada di sungai tersebut. Nah, oleh karena saking geramnya, oleh saking kesalnya si panglima ini, lalu dia membunuh itu Raja Wali. Setelah dia bunuh, lalu dia menyusuri sungai tersebut ke atas. Betapa kagetnya dia, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah dia sampai ke ujung daripada sungai tersebut. Dia melihat sesosok mayat sedang tersangkut, mayat yang sudah membusuk. Lalu dia menyadari, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa dia sudah mengambil si Raja Wali tersebut. Dia membunuh Raja Walinya karena dia tidak mampu mengontrol dirinya. Dia membunuh Raja Walinya karena emosinya tadi. Padahal sesungguhnya si Raja Wali ini sedang mengingatkan, dia sedang menyelamatkan kehidupannya. Perhatikan baik-baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa panglima yang besar ini, yang gagah perkasa, yang selalu memenangkan pertarungan, justru dia dikalahkan oleh musuh yang tidak kelihatan, yaitu pengendalian diri tersebut, penguasaan diri tersebut. Dia dikalahkan oleh ketidakmampuan dia di dalam mengontrol dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengendalian diri berjalan bersama-sama dengan kita di dalam perjalanan kehidupan kita, di dalam situasi dan kondisi, bagaimanapun situasi dan kondisi kita, maka ini akan selalu berjalan bersama-sama dengan kehidupan kita. Persoalannya adalah, mampukah kita memanfaatkannya dengan baik di dalam kehidupan kita. Coba kita lihat dua tokoh kakak beradik, yaitu Kain dan Habel. Kain oleh karena emosinya, oleh karena perasaannya, oleh karena pikirannya yang tidak terkontrol, yang tidak bisa dia kendalikan. Apa yang terjadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Kain membunuh adiknya Habel. Lalu kita juga menemukan yang namanya Raja Saul. Seorang raja yang tidak mampu menguasai, mengontrol dirinya juga. Oleh karena kebencian, oleh karena ketidaksenangan kepada Daud pada waktu itu, bahkan juga oleh karena kecemburuan, Saul mencoba untuk membunuh daripada Daud. Untungnya Saul tidak bisa membunuh Daud tersebut. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, artinya dari sini kita dapat belajar bahwa siapapun bisa jatuh kepada ketidakmampuan untuk mengontrol dirinya, ketidakmampuan untuk mengendalikan dirinya, siapapun. Itu sebabnya juga firman Tuhan selalu mengingatkan, bahkan juga pembacaan kita tadi di dalam Amsal 25 ayat 28 tadi, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh
temboknya. Saudara, tembok pada zaman dahulu, ya, tembok itu adalah menjadi kekuatan bagi kota tersebut. Jadi kalau tembok itu sudah roboh, maka kota tersebut pun sudah sangat gampang dikuasai oleh musuh. Tembok itu ibarat pertahanan satu negara, satu kota. Firman Tuhan katakan bahwa orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti itu. Artinya ketika kita tidak mampu mengendalikan diri kita, maka seluruh kehidupan kita, pertahanan kehidupan kita ini akan rapuh, sehingga gampang dikuasai oleh hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Lalu 1 Korintus 9 ayat 25. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Rasul Paulus coba membandingkan ataupun mengambil satu contoh para olahragawan. Ketika mereka masuk dalam pertandingan, maka mereka harus menguasai dirinya. Supaya apa? Supaya memenangkan pertarungan tersebut. Olahragawan yang tidak mampu menguasai dirinya, orang yang tidak mampu mengontrol dirinya, ya, maka dia akan diperhadapkan kepada yang namanya kekalahan. Saudaraku, kita pernah menyaksikan menonton pertandingan tinju kelas dunia antara Mike Tyson dengan Holyfield, ya, antara Mike Tyson dengan Holyfield. Dalam pertandingan itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang digelar secara langsung, kita menyaksikan bagaimana Mike Tyson tidak mampu mengontrol dirinya, sehingga Mike Tyson menggigit telinga daripada Holyfield. Ya. Nah, tentunya ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi catatan yang buruk bagi dia. Jadi para olahragawan pun untuk memenangkan pertarungan, untuk memenangkan sebuah pertandingan, dia harus menguasai dirinya dalam segala hal. Hidup kita ini juga sesungguhnya adalah pertandingan demi pertandingan. Tentunya untuk memenangkan pertandingan tersebut, kita harus mampu mengontrol diri kita. Kita harus mampu mengontrol emosi kita. Kita harus mampu mengontrol, menguasai kehidupan kita. Artinya kendali ada di dalam diri kita. Remote ada di dalam diri kita. Apakah kita mampu mengendalikan? Apakah kita mampu mengendalikan remote tersebut? Remote control ada di dalam diri kita. Bukan ada di dalam lingkungan kita. Bukan ada di dalam saudara-saudara kita. Bukan ada di dalam orang lain. Bukan ada di dalam masyarakat kita. Tidak. Remote itu sedang ada di tangan kita. Mampu tidak kita? Mampu tidak Bapak Ibu mengontrol, mempergunakan remote itu dengan baik? Seringkali, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mempersalahkan orang lain. Seringkali kita menyalahkan orang lain, menyalahkan saudara-saudara kita oleh situasi dan kondisi kita. Padahal sesungguhnya remote control itu ada di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa pengendalian diri itu, penguasaan diri itu akan selalu bersama-sama dengan kita. Tetapi persoalannya adalah bagaimana kita mempergunakan remote kontrol pengendalian diri tersebut secara
secara baik. Dan pada akhirnya itu akan membawa kita kepada kemenangan. Hanya mereka olahragawan yang menguasai dirinya akan mampu memenangkan pertarungan tersebut. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Bapa. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami kembali Bapa di dalam surga mengenai buah roh, mengenai satu buah roh yang kami pelajari hari ini Bapa di dalam surga, yaitu mengenai menguasai diri, penguasaan diri ya Bapa di dalam surga. Betapa pentingnya Tuhan hidup kami ini Bapa di dalam surga. Betapa pentingnya Tuhan penguasaan diri di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Dalam rentan usia berapapun Tuhan, dalam situasi dan kondisi bagaimanapun status kami, bagaimanapun keadaan kami Tuhan, maka penguasaan diri Tuhan itu sangat penting di dalam kehidupan kami Bapa di dalam surga. Itu sebabnya Tuhan, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini Bapa, kami selalu semakin belajar dan belajar Tuhan untuk mengontrol diri kami pribadi lepas pribadi Bapa di dalam surga. Biarlah kami Tuhan selalu masuk dalam proses tersebut Bapa, sehingga Tuhan Yesus Kristus, buah roh itu Tuhan, semakin hari semakin nyata di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu dan berkati juga Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan pemberitaan firman-Mu ini Tuhan, sehingga Bapa firman-Mu ini juga Bapa menjadi berkat di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami mempertaruhkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa di dalam surga. Sepanjang hari ini Bapa, aku bawa kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Bapa Engkau yang menjaga, Engkau yang memelihara kami Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, sehingga tak satu kuasa apapun yang menjamah kami Bapa di dalam surga. Dan biarlah kiranya Tuhan, kami semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa di dalam surga. Kami semakin setia di dalam memuji, di dalam mengiring Engkau ya Bapa di dalam surga. Karena kami percaya Bapa, ketika kami mendahulukan Tuhan, ketika kami mencari Engkau Tuhan, Engkau yang berkata Tuhan, segala berkat-berkat Tuhan akan Engkau berikan Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Berkati setiap umat-umat-Mu Tuhan yang akan menjalani kehidupan mereka sepanjang harinya Bapa. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka Bapa di dalam surga. Apa yang mereka kerjakan diberkati oleh Tuhan, apa yang mereka lakukan, usaha mereka Tuhan Engkau buat berhasil Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan Engkau yang menjadi jawaban dalam setiap pergumulan mereka Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau yang memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Bagi mereka yang memerlukan jamahan-Mu Tuhan, Engkau jamah mereka Bapa dengan kuat kuasa-Mu. Bagi mereka yang memerlukan penyembuhan yang daripada Engkau Tuhan, Engkau jamah Tuhan Yesus Kristus, sehingga sakit penyakit mereka Tuhan Engkau angkat dari dalam kehidupan mereka Tuhan. Mereka memperoleh kesembuhan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, yang hilang pengharapan Tuhan, Engkau kembalikan kembali pengharapan mereka. Biarlah mereka menaruhkan harapan mereka kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan, hidup kami akan penuh dengan sukacita, hidup kami akan penuh dengan damai sejahtera dan daripada Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bersama dengan Tuhan kami akan lakukan perkara-perkara besar. Bersama dengan Tuhan kami akan memperoleh kemenangan demi kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.